Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Pada hari pertama hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau menghendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian baru, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, pagi hari ini kita merayakan Ekaristi dengan suasana yang lebih semangat, lebih ceria, karena misdinarnya yang berbaju misdinar 4, 5, 6, yang kemudian hari akan menjadi misdinar pula ada 117. Anak-anak yang sambut komuni 117, sebagian diterimakan di Meguwo, sebagian di sini. Dan mereka diajari oleh para pendamping untuk senantiasa senyum. Biar laki-laki pada ganteng, dan yang anak-anak perempuan cantik-cantik semua. Senyum karena apa? Itu diajarkan semua. Tidak hanya tidak hanya polesan saja, tetapi memang diajarkan supaya senyum mengungkapkan rasa syukur, sukacita, kegembiraan. Biarpun mereka pagi ini belum sarapan, ya kita punya aturan toh, sebelum Ekaristi itu 1 jam sebelumnya itu belum makan. Anak-anak dari rumah belum makan. Tahan sebentar lagi, jangan pingsan, cepat saja. Dan kegembiraan itu oleh karena mereka hendak menyambut dan menyantap tubuh dan darah Kristus. Yang selama ini mereka kalau antri baris itu dapat komuni
dibathuk. Orang bilang komuni bathuk, ya komuni dibathuk. Nanti akan menyambut tubuh dan darah Kristus. Sudah diajarkan semuanya, termasuk persiapan-persiapan, termasuk penerimaan sakramen tobat dan penjelasan tentang penerimaan sakramen tobat yang dicontohkan, diteladankan oleh para pendamping setahun minimal berapa kali? Natal dan Paskah. Dan bilang sekali saja. Nanti kalau lupa sekali menjadi dua tahun sekali. Dan apa arti menyambut tubuh dan darah Kristus? Kita semua paham. Kita dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan hidup, haus dan lapar. Kalau nasi, makanan enak, kita semua paham. Sebelum dimakan kita lihat sudah celguken, makan enak, kenyang, habis itu lupa. Apa ya sing dipangan mau? Jelek lagi, besok lihat saja nggak suka. Pas dibuang itu toh, pagi-pagi tongkrong neng WC karo nutupi irung. Padahal kemarin makanan yang enak. Itu kalau makan. Tetapi menyambut tubuh dan darah Kristus menjadikan kita semakin teguh, semakin kuat dalam iman dan percaya, serta menjadi daya untuk hidup sehari-hari. Demikian juga sukacita kegembiraan dirasakan oleh keluarga-keluarga yang hendak membaptiskan anak. Bersukacita atas kelahiran anak dan juga pembaptisan hari ini. Meskipun disertai dengan tanggung jawab yang lebih berat lagi, tetapi semua diterima dalam sukacita. Supaya anak-anak semakin dekat bersatu dengan Tuhan melalui pembaptisan. Yang di kemudian hari mereka juga akan sampai pada saatnya menyambut sakramen Maha Kudus. Setelah anak-anak berpuasa sebelum menerima komuni, nanti setelah misa pulang pesta. Pestane wong Jawa tipis-tipis waton rata. Mbleh apa? Mbleh tahu karo mbleh terong. Saudara-saudara kita di Indonesia Timur sana, Papua dan sekitarnya, baptis bayi, komuni pertama itu pesta besar. Benar. Potong sapi, potong babi, anjing, semua binatang tiarap dan berusaha tahan napas supaya tidak kena. Nah, itulah memang pesta besar. Tidak cukup sehari, 2 hari, bisa seminggu. Itulah. Jadi memang ditandai dengan pesta jasmani dan rohani. Ya, kita jasmani dan rohani di sini. Nanti kalau sempat pulang ya makan-makan. Inilah beberapa bentuk ungkapan wujud dari sukacita kegembiraan karena kita diberi makanan oleh Tuhan sendiri. Kita semua yang telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan melalui pembaptisan, kemudian diberi kekuatan hidup dengan menyantap tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus menjadikan kita semua paham betul apa maksud tubuh dan darah Kristus adalah karya penyelamatan Yesus Kristus yang dulu dilakukan oleh para imam dengan membawa persembahan, membawa kurban yang dipersembahkan di altar Tuhan.
Tetapi dalam Ekaristi Yesus sendiri yang membawa kurban, atau imam yang mempersembahkan kurban, dia sendiri pula yang menjadi kurban persembahan, dia pula yang menjadi altar persembahan itu sendiri. Maka dikatakan dalam Yesus Kristus terjadilah dia sang imam agung yang membawa persembahan dirinya sendiri dan dipersembahkan di altar dirinya sendiri. Untuk itu Ibu Bapak Saudara sekalian, kita dukung semua proses penerimaan sakramen-sakramen bagi anak-anak kita. Dan kita semua juga dikuatkan, dimampukan untuk ambil bagian dalam penerimaan sakramen Maha Kudus nanti. Sekarang kita memasuki liturgi pembaptisan untuk anak-anak. Silahkan diajak berdiri.